Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita menanggapi kritikan dari seorang misionaris Kristen Robert Murray dari Amerika Serikat di dalam bukunya Islamic Invasion. Robert Murray berkata di dalam buku itu tentang nubuat kedatangan. Yang pertama, menurut Alkitab Perjanjian Baru, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dengan jelas telah dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Berikut ini cukup disampaikan beberapa contoh. Secara menakjubkan, di dalam kitab Mika 5 ayat 2 tercantum kota yang persis di mana Mesias akan dilahirkan. Dan paling sedikit ada 33 nubuat lainnya dalam Perjanjian Lama mengenai kematian Yesus Kristus, dan semuanya itu tergenapi. Dan kedatangan Yesus Kristus menurut yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama di dalam Yesaya 40 ayat dan Maliaki 4 ternyata betul didahului oleh pengajaran dari Yohanes Pembaptis dalam roh dan kekuatan Elia. Tanggapan saya adalah sebagai berikut. Di dalam Mika 5 ayat 2 tertulis, sebab itu ia telah membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Tidak ada dalam ayat ini menyebutkan kota di mana Mesias dilahirkan, apalagi bersangkut paut dengan kelahirannya Yesus Kristus. Kemudian di dalam Yesaya 40 itu terdiri dari 31 ayat dan tidak satu ayat pun menyebut-nyebut nama Yesus Kristus. Bahkan coba perhatikan Yesaya 40 ayat 9 itu tertulis, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu." Nubuat ini lebih cocok diterapkan kepada datangnya ajaran Islam dengan karakteristiknya yang khas, menyerukan suara keras. Ini menunjuk kepada adanya adzan yang disuarakan dengan nyaring, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Dan adzan ditujukan kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa dan kota-kota.
Hingga hari ini seruan itu terus berlangsung meskipun di bawah tekanan dan ancaman bangsa-bangsa Israel yang agamanya Yahudi yang ada di Palestina itu. Mari perhatikan Maleakhi. Jika kita baca Maleakhi 4 ayatnya 1 sampai dengan ayat 6, ini tidak menunjukkan suatu nubuat yang menunjuk atas kelahiran Yesus Kristus, tetapi datangnya Nabi Elia. Saya ulangi lagi, jika kita baca Maleakhi 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6, ini tidak menunjukkan suatu nubuat yang menunjuk saat kelahirannya Yesus Kristus, tetapi menunjuk pada datangnya Nabi Elia. Maleakhi 4 ayatnya 5 tertulis, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kemudian Maleakhi 4 ayatnya 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, dan seterusnya. Tidak ada satu nabi pun yang mendakwahkan diri sebagai matahari kebenaran selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhatikan ayat berikut ini. Ini terdapat di dalam surat 33. Surat Al-Ahzab. Surat 33, surat Al-Ahzab. Di dalam Quran suci. Ayatnya 46. Saya ulangi lagi. Quran suci ayat Al-Ahzab 33 ayat 46. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai matahari yang menerangi. Jadi ini sangat bersesuaian dengan Maleakhi 4 ayat 2 yang menginformasikan tentang surya kebenaran. Silahkan dicek di dalam Perjanjian Lama surat Maleakhi 4 ayatnya 2. Ayat ini menerangkan seterang-terangnya bahwa orang yang dapat memberi penerangan kepada orang lain dan mengangkat mereka dari jurang kekejian dan kemesuman ke puncak kesucian dan kesempurnaan, tidak mungkin dia sendiri dalam kegelapan dan tidak suci. Di sini Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mula-mula sekali disebut sebagai orang yang menyaksikan hilangnya peri kemanusiaan, menyaksikan orang yang kehilangan pengertian tentang kesadaran batin. Bahkan Allah itu ada. Lebih dari itu, beliau adalah yang mengemban kabar baik kepada manusia bahwa Allah Ta'ala tetap ingat kepada manusia, dan bahwa ia mengutus utusannya untuk mengangkat kebejatan umat ke puncak ketinggian rohani dengan jalan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tetapi di samping itu beliau adalah juru ingat
dan beliau memperingatkan kepada mereka, jika mereka tetap keras kepala di dalam kelakuan jahat mereka akan menderita kesudahan yang buruk. Jadi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengajak kepada Allah dan sebagai matahari ketulusan jiwa. Demikian tanggapan saya dari bukunya Robert Murray berjudul Invasion, Islamic Invasion. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.